Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat jumpa ya kembali ya teman-teman di FCM Motor. Kali ini saya mau sedikit berbagi pengalaman ya atau cerita sedikit permasalahan pada motor yang sering terjadi remblong ya. Itu khususnya pada pengguna motor matic. Di sini saya mau menjelaskan atau menurut pengalaman saya ya, kenapa setiap motor matic maupun Honda, Yamaha, kadang di daerah pegunungan ada yang sering remnya blong. Di sini saya mau jelaskan sedikit. Di sini saya ada kedatangan sebuah motor Honda Beat. Ini motor habis kecelakaan ya teman-teman, kecelakaan. Ini ganti bodi ya teman-teman, ini bodi baru, bodi yang lama udah pecah semua, sekalian diservis. Setahu saya dan pengalaman saya, kedapatan kasus seperti ini ya teman-teman, motor remnya blong, rem depan tiba-tiba blong. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan ada tulisan seperti ini ya. Ini tulisan dari bawaan pabrik. Ini pasti ada penjelasannya ya. Setiap pabrik menciptakan seperti ini pasti ada alasan, dan di sini saya mau menjelaskan apa alasannya, kenapa setiap penyetelan kabel harus dilakukan di dealer resmi ya teman-teman. Ini ada benarnya juga untuk pengalaman saya pribadi. Langsung saya jelaskan kenapa rem sejenis kombi brake ya, atau yang menggunakan rem sistem ABS itu sering terjadi remblong di daerah pegunungan yang sangat terjal ya teman-teman. Di sini saya mau jelaskan, dan di sini juga ada benarnya. Tadi saya udah jelaskan itu alasannya kenapa ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan rem kombi brake itu sistemnya seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan pengereman rem belakang, cukup dengan rem belakang. Tapi teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat rem belakang kalau kita rem, dia rem depan juga ikut pengereman ya teman-teman. Kenapa motor jenis rem kombi brake itu, untuk saran saya ya, itu di daerah pegunungan itu menurut saya emang kurang cocok. Kenapa alasannya? Alasannya seperti ini ya teman-teman. Setiap kita melakukan pengereman terlalu lama ya, setelah kita melakukan pengereman terlalu lama pada rem belakang, kita nggak sadar bahwa rem depan itu juga sedikit pengeremannya terlalu lama ya teman-teman. Kenapa? Kalau rem depan remnya terlalu lama, di kaliper ini ada minyak rem. Di setiap kaliper ini, kalau remnya terlalu lama atau pengeremannya terlalu panas, di kaliper dalam ini ada minyaknya itu mendidih ya teman-teman. Dia mendidih, terus yang menyebabkan pas begitu kita mau pakai rem depan, otomatis dia masuk angin ya, karena ada gelembungnya di dalam. Otomatis kita mesti langsung panik di jalanan maupun di turunan yang sangat terjal. Maka saya jelaskan untuk jenis rem pengereman yang kombi brake itu menurut saya kurang cocok di daerah pegunungan ya. Kebetulan di daerah saya itu
daerah pegunungan, jadi saya sering mendapati kasus seperti ini pada motor jenis rem kombi brake CBS atau yang lain ya. Makanya teman-teman, saya sedikit berbagi pengalaman buat teman-teman yang belum tahu cara fungsi rem kombi brake, dan ini juga ada benarnya ya. Di sini ada benarnya juga, karena penyetelan itu harus sesuai kebutuhan antara rem depan dan rem belakang ya teman-teman. Kita jangan terlalu penyetelannya, jangan terlalu kita main rem satu di belakang, otomatis di rem depannya itu jangan terlalu kebanyakan ya. Setelannya itu jangan terlalu kita bikin pakem, istilahnya begitu. Kalau kita penyetelan rem, walaupun kita cukup satu rem belakang, penyetelan rem di rem depan itu jangan terlalu pakem ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan kalau kita di turunan yang sangat panjang atau terjal, otomatis kita nggak inget ya, lupa, atau pas begitu kita pakai satu rem, kita mau pakai rem yang kanan, itu kalipernya yang bawah itu sudah mendidih ya, atau panas. Itu menyebabkan yang bikin rem blong karena ada mendidihnya minyak rem dan menyebabkan masuk angin ya. Pengereman motor seperti ini tuh jangan disamakan pengereman seperti mobil ya teman-teman. Kenapa mobil di pengereman kadang ada yang di pengereman turunan yang terjal itu nggak seperti ini ya. Kalipernya itu mendidih, cuman nggak blong, karena di sistem mobil itu menggunakan sistem kompresor ya teman-teman. Dia di bagian mobil itu ada sistem kompresor ya. Kalau kita mau nyalain mobil itu dia kompresornya membagi ke bagian rem belakang dan rem depan itu yang bisa mengatasi adanya kaliper masuk angin. Jadi dia otomatis memompa ya. Tidak seperti motor, kalau kalipernya mendidih, dia tidak ada sistem kompresor yang membantu mengatasi masuk anginnya di kaliper motor ya, seperti ini ya. Teman-teman pasti yang pernah bawa mobil tahu sendiri ya, kalau kita mau injek rem, posisi mesin itu nggak nyala, pasti remnya sangat keras. Tapi setelah kita nyalain mesinnya, itu remnya baru fungsi dengan benar. Nah itu jangan samakan antara rem jenis kombi brake sama motor sama mobil, walaupun satu pengereman dua kali fungsi ya. Tapi teman-teman itu nggak usah panik ya, jika teman-teman dalam perjalanan mengalami kasus seperti ini secara tiba-tiba. Tips dari saya, kalau rem depan blong, teman-teman bisa berhenti sebentar ya, atau dinginkan rem depannya. Secara otomatis kalau dia udah dingin, kita kocok aja di bagian rem depan ya, dia pasti mau berfungsi lagi. Jadi teman-teman kalau pernah mengalami kasus seperti ini di jalan, nggak usah panik. Cukup dengan kita diamkan motor berapa menit sambil istirahat, sambil nunggu rem depan suhunya dingin, itu rem sudah bisa normal kembali seperti semula ya teman-teman. Ini sangat penting juga ya, penyetelan itu harus dilakukan oleh dealer resmi ya. Mungkin buat teman-teman mekanik yang sudah paham itu nggak usah saya jelaskan, jadi nggak usah bingung teman-teman. Kalau ada bengkel-bengkel umum yang sudah tahu cara fungsinya penyetelan rem ini, insya Allah juga pasti teman-teman nggak perlu panik. Pasti dia udah tahu cara penyetelan rem kombi brake
seperti apa ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.